Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Karya-karya Sastra Siber atau Wattpad. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aisyah Nur Aziza, Hening Windy, Vinka Amelia, Riantika Rarasati, Zeni Arisa, Nabila Listianti Putri. Definisi sastra cyber. Sastra cyber didefinisikan sebagai sastra yang ditulis dengan menggunakan media internet atau teknologi informatika lainnya. Dalam esainya, Literature in Cyberspace, di jurnal Folklore, www.folklore.ee, Vires menyatakan bahwa sastra cyber merujuk pada segala jenis sastra yang ditulis di internet dan program komputer lainnya. Latar belakang sastra cyber. Sekitar awal tahun 2000, saat perkembangan teknologi internet di Indonesia, sastra cyber banyak bermunculan di situs-situs internet dengan berbagai nama portal. Selain itu, sastra ini muncul untuk menjawab kegelisahan para penulis atau sastrawan pemula. Sastra ini dijadikan sebagai tempat penyalur segala bentuk inspirasi bagi penulis pemula yang menjadi tonggak baru kehadiran dunia sastra yang sifatnya bebas, yaitu tidak mengenal ruang, waktu, bahasa, dan mendobrak sekat-sekat negara. Ciri-ciri sastra cyber. Pertama, internet sebagai ruang publikasi. Kedua, media yang sering digunakan sebagai wadah karyanya berupa Wattpad, fanfiction, tweet longer, fitur catatan di Facebook, webtoon, dan lain sebagainya. Ketiga, genre bervariasi, tetapi yang lebih mendominasi adalah genre roman. Yang keempat, pengarang dapat mempublikasikan karyanya secara langsung tanpa harus melalui editing ketat dari otoritas lain. Yang kelima, menjadi ruang yang luas bagi penulis untuk menulis karyanya dan juga pembaca yang lebih leluasa untuk mengapresiasinya. Yang keenam, lebih mudah mengakses jenis karya sastra seperti koran digital, majalah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sastra cyber akan terus mengalami perkembangan seiring semakin majunya teknologi. Contoh cover novel beserta sinopsisnya. Judul Matt and Mom, penulis Wulan Fati. Matt dan Mom merupakan sahabat dari kecil. Mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang waktu. Mulai dari berangkat sekolah hingga bermain di rumah. Mau bahkan sering menginap di rumah Matt saat kecil. Namun, mereka berdua tidak selamanya dua anak kecil yang bermain bersama. Semakin beranjak remaja, Matt mulai menjadi sosok yang protektif akan Mom. Pengarang siber sastra. Yang pertama yaitu Eriska Febriani, karya Dear Nathan. Faradita, karya Prince Escape. Yang ketiga Sirhayani, karya Game Over. Yang keempat yaitu Zaimatul Huriyah, karya I'm in Danger. Yang kelima Alnira 03, karya Dunia Nadira. Yang keenam Arumi Ekowati, karya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Lalu Almira Bastari dengan karyanya Design. Valerie Patkar, Clairs. Lalu 9 Michelle J, karya The North Can Fight. Lalu yang terakhir yaitu Kata Koko atau Eko Ivano, karya Senior. Salah satu karya sastra cyber kami ambil dari sebuah cerita karya V. Inaranti yang mana menceritakan tentang seorang gadis bernama Ana. Menjadi putri seorang pengusaha ternama tidaklah membuat Ana merasa bangga.
Gadis berdarah seni itu tidak menyukai popularitas. Terlebih ayahnya selalu membanding-bandingkan Ana dengan prestasi kedua anaknya. Hal itu membuat Ana semakin benci terlahir dalam keluarga mereka. Pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Ana dan ayahnya membuat Ana memutuskan untuk pergi. Kisah cintanya kepada teman kakaknya pun entah harus dimuarakan di mana. Ketika ia merasa semua orang tidak ada yang memihaknya selain sang ibu. Pertengkaran dengan ayahnya memutuskan Ana untuk pergi. Hingga suatu ketika ia dipertemukan dengan lelaki tampan yang suka memainkan hati wanita. Hitamnya hidup seorang Ana seolah ia tak akan pernah lagi menemukan celah kebahagiaan. Ana selalu saja berlari hiruk-pikuk permasalahan keluarganya. Bukan berarti Ana lepas tanggung jawab. Hanya saja gadis itu seolah menjadi bahan untuk dipojokkan semua orang. Akankah takdir memberikan celah bagi hitamnya hidup Ana? Lalu bagaimanakah kisah laki tampan yang secara tiba-tiba menyelinap dalam lembaran hidup seorang Ana? Semuanya akan terjawab pada sebuah cerita yang berjudul Salju Pertama di New York. Sekian dan terima kasih. Berikut materi yang kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.